Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lailina Anissa Rahma dengan NIM 122230022 dari kelas DIE. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pro model yang pertama dan studi kasus yang kedua. Eh, Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang studi kasus pertama terlebih dahulu. Untuk studi kasus yang pertama itu terdapat proses produksinya. Yang pertama melalui gudang bahan baku, selanjutnya peleburan, selanjutnya proses pencetakan, terus finishing, dan yang terakhir ke gudang plastik jadi. Nah, untuk di proses gudang bahan baku ini terdapat kapasitas yaitu 50 unit. Selanjutnya untuk peleburan itu tidak terdapat peleburan hingga finishing, tidak terdapat kapasitas. Sedangkan untuk gudang plastik jadi itu juga memiliki kapasitas sebesar 50 unit. Selanjutnya, pada studi kasus pertama ini, bahan yang digunakan itu plastik sehingga pada entitas ini diisi plastik. Kemudian untuk di prosesnya sendiri itu untuk gudang bahan baku itu untuk waktunya itu 1,5 menit yang dibutuhkan untuk mentransfer ke proses peleburan. Kemudian untuk proses peleburan sendiri itu waktunya dilakukan selama 1 menit dengan menunggu untuk proses sebelumnya itu 6 menit. Jadi di gudang bahan baku itu uh, maaf, untuk proses peleburan itu dilakukan 6 menit. Kemudian setelah dilebur nanti masuk ke proses pencetakan, di mana proses pencetakan ini dilakukan dengan waktu ada 40. Nah, di sini terdapat 2,9 dan 0,989, di mana 2,9 itu rata-rata dari 40 waktu proses pencetakan dan 0,989 itu merupakan standar deviasinya. Nah, di selanjutnya untuk proses finishing itu dilakukan selama 3 menit dengan proses transfer dari pencetakan itu 2 menit. Selanjutnya selanjutnya untuk gudang selanjutnya untuk produk cover yang sudah jadi itu masuk ke gudang produk jadi dengan waktu transfernya itu 2 menit dan di sini tidak ada waktu operasinya. Selanjutnya setelah itu masuk ke arrival. Nah, di arrival ini itu kan udah dijelaskan di soal kalau terdapat kedatangan bahan baku plastik itu setiap 10 menit sekali sebanyak 14 kali kedatangan, dan setiap kedatangannya itu 4 unit bahan baku plastik. Jadi di arrivalnya ini di kedatangan itu kuantitasnya itu diisi 4 dan occurrence-nya 14, sedangkan frekuensinya 10 menit karena itu terjadi setiap 10 menit sekali sebanyak 14. Selanjutnya kita ke Jadi kok gimana sih ngupload zipnya tuh? Selanjutnya kita ke simulation, terus klik run. Nah, di sini terjadi proses simulasinya. Terus setelah itu klik jadi muncul general reportnya dari simulasi pada studi kasus pertama. Itu ada location-nya, kemudian location state multinya, kemudian location state single, file arrival, entity activity, dan entity stage. Kemudian lanjut ke studi kasus 2. Baik, langsung masuk saja ke studi kasus 2. Untuk studi kasus 2 ini, PT Nusantara itu hasil produksinya itu di bagian besi.
Terus pembuatan besi pengait kertas binder. Nah, di sini itu ada proses produksinya. Yang pertama itu kedatangan besinya, terus dilanjutkan ke conveyor input. Ini conveyor inputnya, kemudian langsung ke pemotongan, kemudian ke perakitan, ke finishing besi, terus langsung ke conveyor output dan masuk ke gudang besi. Selanjutnya, eh, nah, ini lokasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana pada gudang kedatangan itu terdapat kapasitasnya itu 100 unit. Kemudian conveyor input itu kapasitasnya 15 unit. Terus conveyor outputnya itu infinite. Terus gudang besi itu 100 unit, buffernya itu infinite. Selanjutnya Selanjutnya itu di studi kasus 2 itu berfokus pada pembuatan besi sehingga entitasnya itu bukan plastik tapi besi. Selanjutnya ke processing. Nah, di processing ini gudang kedatangan itu waktu transfernya ke conveyor input itu sebesar 0,3 menit. Kemudian untuk conveyornya sendiri tadi kan kapasitasnya 15 unit, itu nanti mentransfer ke proses pemotongan besi dengan waktunya itu 3 menit. Nah, kemudian setelah proses pemotongan besi itu dibawa ke proses perakitan. Proses perakitan itu dengan memakan waktunya itu menggunakan distribusi uniform 6,7 ini. Jadi ini itu hasil dari distribusi uniform yang telah dihitung melalui Bromodel. Kemudian nantinya itu proses dari perakitan sendiri itu memakan waktu sebanyak 2 menit dan ditransfer dari perakitan itu 1,2 menit. Nah, dari si finishing ini nanti kan dibawa ke conveyor output. Di conveyor output itu memakan waktu transfer selama 1,5 menit. Nah, fungsinya buffer di sini itu tuh untuk meletakkan sementara produksi pengait kertas binder itu tadi. Nah, selanjutnya setelah ke conveyor output itu masuk ke gudang besi. Nah, di gudang besi ini yang tadi sudah dijelaskan itu kapasitasnya 100 unit. Kemudian setelah itu ke arrival. Nah, di arrival ini kan udah dijelasin di soal kalau kedatangan bus itu 20 kali dengan jeda waktu kan 15 menit setiap kedatangannya. Nah, dan datang itu tuh 2 unit setiap kedatangan. Jadi di gudang kedatangan itu kuantitinya itu ada 2 unit dengan occurrence 20 dan frekuensinya 15. Nah, 15 ini dari tiap kali kedatangan sebanyak 20 kali. Nah, 15 ini itu datang sebanyak 2 unit. Nah, kemudian kita simulasikan. Nah, ini proses simulasi yang terjadi. Jadi di pemotongan besi itu bisa ke buffer untuk peletakan sementara dan bisa langsung masuk ke perakitan besi. Nah, setelah itu muncul untuk skenario-nya ini diklik normal run, terus untuk replikasinya itu all. Kenapa? Karena tadi waktu simulation yang option itu tuh number of replication-nya itu tuh ada 10. Selanjutnya muncul general report yang terdiri dari ini yang sudah dijelaskan di studi kasus sebelumnya. Ada location state multi, location state single, file arrival, entity activity, entity state. Demikian penjelasan mengenai studi kasus pro model 1 dan pro model 2. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.